Yogyakarta darurat sampah kian di depan mata karena diperkirakan daya tampung TPA Piungan hanya sampai pertengahan 2023. Sepanjang tahun 2022, beberapa kali kita lihat sampah menumpuk pada tempat pembuangan sampah sementara atau TPS di kota Yogyakarta. Hal ini terjadi akibat tempat pembuangan akhir atau TPA Piungan tutup. Untuk itu, pengelolaan sampah harus menjadi tanggung jawab semua masyarakat selaku produsen sampah. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah kota Yogyakarta mengajak masyarakat untuk melaksanakan gerakan Zero Sampah Anorganik mulai Januari 2023. Gerakan ini diperkuat dengan adanya surat edaran Wali Kota Yogyakarta tentang gerakan Zero Sampah Anorganik. Lalu, apa yang harus dilakukan masyarakat dengan gerakan ini? Tim Liputan Khusus Warta YK mengonfirmasi hal ini ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara persoalan sampah, itu adalah persoalan kita semua. Di peraturan perundangan pun sudah disebutkan bahwa setiap warga negara atau masyarakat itu punya kewajiban mengelola sampahnya sendiri. Pemerintah Kota Yogyakarta sangat memandang urgen untuk membatasi sampah anorganik agar habis di sumber sampah. Kenapa? Karena kalau kita lihat di Kota Yogyakarta itu tidak memiliki TPA. Nah, TPA yang ada itu ada di Piungan, sementara TPA yang di Piungan itu sudah menggunakan zona transisi. Zona transisi akan berumur teknis perkiraannya sampai dengan April tahun 2023. Dengan gerakan Zero Sampah Anorganik, setiap rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik hasil pemilahan diharapkan dibawa ke bank sampah masing-masing wilayah. Sedangkan depo sampah atau tempat pembuangan sampah sementara hanya untuk penempatan sampah organik. Sampah anorganik dilarang dibuang di depo atau tempat pembuangan sampah sementara. Kita sama-sama mendukung TPA Piungan agar umur teknisnya bisa diperpanjang, maka gerakan ini menjadi suatu hal yang wajib dilakukan oleh kita semua, termasuk juga komponen-komponen yang ada di rumah tangga, di penggerobak, pelapak, termasuk juga aktivis lingkungan, termasuk juga kita semua yang ada di perkantoran dan sebagainya. Pemilahan itu adalah suatu hal yang sifatnya wajib, karena dengan adanya pemilahan ini kita bisa memilahkan mana yang organik dan anorganik. Kemudian kalau kita mau lebih jeli lagi, yang anorganik bisa diderivasikan lebih dari satu jenis sampah anorganik, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Seperti yang kita lihat di belakang saya ini adalah derivasi dari sampah anorganik yang bisa berasal dari plastik, bisa dari kertas, bisa dari kain, dan sebagainya. DLH Kota Yogyakarta mencatat selama ini produksi sampah di Kota Yogyakarta sekitar 360 ton per hari. Dari jumlah itu, yang diserap bank sampah sekitar 2% dan pemulung atau pelapak sampah sekitar 29%. Sehingga total volume sampah yang dibawa ke TPA Piungan sekitar 260 ton per hari. Komposisi sampah tersebut terdiri dari sekitar 55% sampah organik dan 45% sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai, contohnya sisa makanan, sisa sayuran, sisa dapur, dan tanaman. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai, dapat didaur ulang dan digunakan kembali, misalnya kertas, kaleng, gelas, kardus, logam, dan botol kaca atau plastik. Dari pemilahan sampah akan ada sampah residu, yaitu sampah yang tidak mudah terurai, tidak dapat didaur ulang, dan perlu pengolahan tertentu. Untuk melaksanakan gerakan Zero Sampah Anorganik di masyarakat Kota Yogyakarta akan dilakukan masa percobaan, yaitu 3 bulan pertama tahun 2023. Pada masa percobaan ini akan dilakukan pemantauan awal untuk membiasakan masyarakat dengan gerakan Zero Sampah Anorganik. Untuk memudahkan masyarakat dalam mengelola sampah anorganik, maka diharapkan setiap rumah tangga menjadi nasabah bank sampah di wilayah masing-masing. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui DLH telah memetakan sebaran lokasi bank sampah yang dapat diakses melalui aplikasi Jogja Smart Service dan website lingkunganhidup.jogjakota.go.id.
Kita memiliki website, termasuk juga di CSS diatur titik-titik bank sampah yang ada di Kota Yogyakarta yang sudah terpetakan. Boleh dikata satu RW ada satu bank sampah. Sebenarnya kita selalu beranjak sana, berkomunikasi, bersilaturahmi, pertama dengan forum bank sampah di Mantren, termasuk juga sekarang ada sosialisasi ke kelurahan, 45 kelurahan kita kunjungi nanti. Intinya apa? Ayo bareng-bareng memilah sampah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau lebih detail lagi, yang anorganik ya lebih diperbanyak gitu. Dan yang ketiga ya kita juga harus memperhatikan bahwa kita sudah saatnya tidak kemudian membuang sampah itu secara sembarangan, organik, anorganik dicampur semuanya ke TPS, karena di tempat pembuangan akhir mesti ada beban akhirnya. Kalau beban akhirnya kemudian sudah selesai dan tidak bisa menampung lagi, ya kita juga yang akan menerima. Berpulang ketika TPA Piungan tutup 5-7 hari, rasanya juga kita semua merasa nggak nyaman, nggak enak. Untuk mewujudkan gerakan Zero Sampah Anorganik tentu tak mudah, terutama mengubah budaya pengelolaan sampah dari sebelumnya hanya kumpul, angkut, dan buang, menjadi memilah, mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang. Namun, dukungan dan kolaborasi masyarakat adalah kunci keberhasilan dari program Zero Sampah Anorganik Kota Yogyakarta. Mari kita lakukan aksi nyata mengolah sampah, dimulai dari lingkup kecil, dari rumah, kantor, sekolah, dimanapun itu, demi kota Yogyakarta, demi bumi kita bersama.